Lumen nomor 11.936, 10 April 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dan Abraham. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 8 ayat 58 dan 59. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Debat kusir antara Yesus dan orang-orang Yahudi tentang siapa dirinya sesungguhnya berakhir dengan kemarahan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jelas dikatakan mereka akhirnya mengambil batu untuk melempari dia, untuk merajam dan membunuhnya. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Berawal dari pernyataan Yesus, "Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Jawab orang-orang Yahudi itu, "Memangnya Anda itu siapa? Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata,
Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar dari bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Lalu Tuhan Yesus menjelaskan siapa dirinya. Dan akhirnya inilah yang mengejutkan mereka. Firman-Nya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Saudara-saudari terkasih, mengertikah kita maksud dari Tuhan Yesus ini? Pernyataan ini memicu kemarahan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat serta orang Yahudi lainnya. Apa maksud Yesus? Abraham sudah lama mati, juga para nabi setelah dia, tetapi Yesus mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham jadi. Artinya, Yesus itu lebih dahulu dan sudah ada sebelum Abraham, bapa kita, dilahirkan. Ini sungguh keterlaluan. Pikir mereka, orang ini sudah tidak waras, alias kerasukan setan. Orang ini sudah mengacaukan situasi. Dia harus dihabisi. Dan mereka berusaha membunuh Yesus dengan cara melempari dia dengan batu. Berhasilkah mereka? Tidak. Yesus lolos. Entah dengan cara apa Yesus bisa terlepas dari upaya pembunuhan itu. Namun, firman Tuhan mengatakan, karena waktunya belum tiba. Yesus telah membuat orang-orang yang penasaran tentang siapa dirinya, bahkan membandingkan dia dengan Abraham dan para nabi mereka. Yesus berkata, Aku sudah ada sebelum mereka lahir. Saudara-saudari terkasih, apa sebenarnya yang mau dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi ini? Ia mau mengatakan bahwa bahkan Abraham dan para nabi itu dialah yang menjadikan mereka. Sebab dia itu adalah firman Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes bab 1 ayat 3. Dialah firman, dan firman itu adalah Allah. Disinilah terjawab sudah pertanyaan orang banyak itu. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Bukan dengan siapakah, tetapi Yesus adalah anak Allah. Dialah firman yang menjelma menjadi manusia. Inilah penegasan Yesus kepada para pendengarnya, kepada mereka dan kepada kita yang mendengar firman Tuhan saat ini. Yesus adalah anak Allah yang menjadi alam semesta. Ia juga yang menjadi Abraham dan para nabi setelah Abraham. Yesus itu Allah, sedangkan Abraham hanyalah ciptaannya.
sekalipun orang banyak itu mengatakan kepada Yesus, "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham?" Kemuliaan dan pengakuan serta pengagungan orang-orang Yahudi terhadap Abraham tidak dapat mengecilkan kemuliaan Yesus yang telah diterimanya dari Bapaknya. Inilah kata Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami?" Saudara-saudari terkasih, karena Yesus telah menyatakan dirinya sebagai Allah, bukan hanya menyamakan diri dengan Allah, itulah yang menjadikan alasan dan alibi yang mereka katakan juga di pengadilan Mahkamah Agama ketika imam besar bertanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Matius bab 26 ayat 63b dan 64a. Inilah reaksi imam besar itu. Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Jawab mereka, "Ia harus dihukum mati." Jadi inilah alasan utama mengapa Yesus harus dihukum mati. Karena ia menyebut dirinya anak Allah. Hanya kita, saya dan saudara yang menerima Yesus sebagai anak Allah menjadi pengikutnya. Banyak martir yang dibunuh karena mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Martir pertama, Stefanus, pun dirajam sampai mati karena pengakuan iman ini. Ia bersaksi sebelum wafat, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Kisah Para Rasul bab 7 ayat 38. Yesus wafat untuk kita karena ia ditolak, dihina, dan dihukum mati sebagai anak Allah. Kita percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah yang menebus dosa-dosa kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita akan tetap setia kepada Yesus, anak Allah, sekalipun ada penolakan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami percaya
dan kami mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah putra-Mu yang Kau utus ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Kuatkanlah iman kami kepadanya. Jika sekalipun kami ditolak, dihina, atau dianiaya. Sebab Yesus sudah mati untuk kami, agar kami hidup. Terpujilah Dia selamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.